Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku organisasi pada bab 6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apakah pengertian persepsi dan faktor-faktor yang mengaruhi persepsi. Persepsi atau perception adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Jadi pada persepsi ini mendorong seseorang untuk mengorganisasikan apa yang dimilikinya kepada lingkungannya. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi persepsi. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor pada situasi seperti kerja, seperti waktu, latar kerja, dan latar sosial. Kemudian faktor-faktor pada penilai, yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Kemudian faktor-faktor pada target, yaitu seperti inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Nah, di sini ada persepsi orang, yaitu membuat penilaian atas orang lain. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori atribusi atau attribution theory, yaitu sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Jadi, perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu. Kemudian, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Nah, jika setiap orang menghadapi situasi yang sama memberikan respons yang sama, kita dapat mengatakan perilaku itu menunjukkan konsensus. Kemudian yang kedua ada kesalahan atribusi atau fundamental, yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Jadi pada atribusi fundamental ini sangat salah ya kalau misalkan kita melebih-lebihkan faktor yang dimiliki pribadi. Kemudian yang ketiga ada bias pelayanan diri atau self-serving bias, yaitu kecenderungan individu untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Jadi, orang-orang juga cenderung mengatribusikan informasi-informasi ambigu seperti pujian bagus, menerima umpan balik positif, dan menolak umpan balik negatif. Hal ini merupakan bias pelayanan diri. Kemudian, ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Di sini ada 3. Yang pertama, persepsi selektif atau selective perception, yaitu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Jadi pada persepsi selektif ini, yaitu individu seseorang lebih memerhatikan latar belakang orang lain, terus kemudian pengalaman dan sikap seseorang. Kemudian yang kedua ada efek halo atau halo efek, yaitu kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Jadi pada efek halo ini yaitu kecenderungan kita melihat pada kecerdasannya, kemampuannya, kemudian penampilannya. Kemudian ada yang ketiga efek kontras atau kontras efek, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat ada stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Jadi maksud hanya melihat kelompok asalnya itu seperti keturunannya, jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Di sini ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual.
Persepsi diri dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan karena memang ini sudah saling berkaitan. Nah, persepsi sendiri itu yaitu sebuah pemahaman individu dalam menentukan, menilai maupun mengartikan sesuatu berdasar informasi yang diterima, sedangkan keputusan adalah sebuah akhir dari proses berpikir. Sesuai peran masing-masing, persepsi diri sebagai satu-satunya faktor penting dalam penilaian, pemahaman, serta penyeleksian untuk membentuk sebuah konsep pikir positif maupun negatif, yaitu guna untuk memperoleh hasil atau efek yang akan berpengaruh bagi seseorang dalam mempertimbangkan tujuan studi. Sedangkan pengambilan keputusan merupakan tahap akhir untuk menentukan apa yang menjadi prioritas penting yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Di sini ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan model rasionalitas terbatas, dan intuisi. Rasional atau rasional yaitu sederhananya kita seringkali berpikir pengambilan keputusan terbaik. Kemudian model pengambilan keputusan atau rational decision making model adalah sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Kemudian ada rasionalitas terbatas atau blended rationality, adalah sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Dan terakhir ada pengambilan keputusan intuitif atau intuitive decision making, adalah sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Kemudian, yang kedua, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu bias terlalu percaya diri. Jadi di sini kita cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuan kita dan kemampuan orang lain, serta kita biasanya tidak sadar dengan bias ini. Kemudian ada kedua, bias jangkar, yaitu kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara adekuat. Kemudian yang ketiga ada bias konfirmasi, adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menantang penilaian masa lampau. Dan di sini ada yang bias ketersediaan, adalah kecenderungan kita untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia. Selanjutnya ada juga eskalasi komitmen, adalah komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Jadi pada eskalasi komitmen itu yaitu kita meningkatkan keputusan sebelumnya. Ya meskipun ada informasi negatif, tetapi kita harus bisa meningkatkan keputusan-keputusan sebelumnya. Seperti kita kayak berkomitmen. Nah, kemudian ada kesalahan acak, adalah kecenderungan untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Kemudian ada aversi resiko, yaitu kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih berisiko. Bahkan sekalipun hasil yang lebih berisiko itu memiliki ekspektasi payoff lebih tinggi. Kemudian ada bias retrospeksi, adalah kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksinya secara akurat. Nah, di sini ada pengaruh pengambilan keputusan, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Di sini ada perbedaan individu, yaitu seperti kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Kemudian ada batasan organisasi. Yang pertama ada evaluasi kinerja, yaitu manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Kemudian ada sistem imbalan, yaitu sistem imbalan organisasi memengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Kemudian ada peraturan baku, dan yang keempat ada batasan waktu akibat sistem, yaitu hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Kemudian ada contoh historis, yaitu keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum, mereka memiliki sebuah
Memiliki sebuah konteks, keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat di masa lampau seperti hantu yang membuntuti dan membatasi pilihan-pilihan sekarang. Kemudian ada juga bagaimana sih mengenai etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 3 kriteria dalam pengambilan keputusan atau etis. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan-keputusan yang dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah yang terbanyak. Jadi pada sistem utilitarianisme ini sangat baik untuk memberikan keputusan walaupun dalam jumlah yang terbanyak. Kemudian ada whistleblower, yaitu individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Kemudian ada etika perilaku, yaitu menganalisis bagaimana sih orang sebenarnya berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis. Jadi pada etika perilaku ini sangat penting dalam menganalisis seseorang apabila mereka sedang mengalami dilema etis. Kemudian ada kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Di sini ada kreativitas atau creativity, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan berguna. Jadi pada setiap individu seseorang mempunyai kreativitas tersendiri dan mempunyai hasil ide-ide inovatif dan berguna. Kemudian ada model 3 tahap dari kreativitas, itu sebab atau potensi kreatif dan lingkungan kreatif, ada perilaku kreatif, dan ada juga hasil kreatif atau inovasi. Yang pertama, perilaku kreatif. Di sini terdapat formulasi masalah, yaitu tahapan perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Kemudian yang kedua ada pengumpulan informasi, yaitu tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas suatu masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Kemudian ada juga pemunculan ide, yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan pengembangan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi ide, yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan evaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Kemudian lanjut, yang kedua ada penyebab perilaku organisasi. Di sini ada 3. Yang pertama potensi kreatif. Dalam potensi kreatif ini terdapat keahlian, yaitu fondasi dari semua pekerjaan kreatif, dan oleh karena itu merupakan alat prediksi tunggal paling penting dari potensi kreatif. Potensi bagi kreativitas ditingkatkan ketika individu memiliki kemampuan, pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang sama dengan bidang yang dijalaninya. Yang kedua ada lingkungan kreatif, yaitu kebanyakan dari kita memiliki potensi kreatif yang dapat kita pelajari untuk diterapkan. Tetapi sepenting apapun potensi kreatif, tidaklah cukup jika hanya sendirian saja. Kita perlu berada dalam lingkungan di mana potensi kreatif ini dapat direalisasikan. Yang terakhir ada keluaran dari kreatif atau inovasi, yaitu tahapan akhir dari model kreativitas adalah hasil. Kemudian, perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan kreatif atau inovatif, karena seorang pekerja mungkin menghasilkan sebuah ide kreatif dan tidak pernah membagikannya. Seorang manajemen mungkin menolak sebuah solusi yang kreatif. Tim mungkin membatasi perilaku kreatif dengan mengisolasikan mereka yang mengusulkan ide-ide yang berbeda. Kita dapat mendefinisikan keluaran dari kreatif sebagai ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Oleh karena itu, solusi yang aneh hanya kreatif ketika ia membantu memecahkan masalah. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita mendapat ambil kesimpulan atau ringkasan bahwa individu mendasarkan perilakunya tidak pada cara lingkungan eksternalnya sebenarnya, melainkan pada cara pandangan atau apa yang mereka percayai. Sebuah pemahaman tentang cara orang membuat keputusan dapat membantu kita menjelaskan dan memprediksi perilaku. Tetapi sedikit keputusan penting yang sederhana atau cukup tidak ambigu bagi penerapan asumsi-asumsi model rasional.
Kita mendapati individu-individu yang mencari solusi yang memuaskan daripada yang optimal, menyuntikkan bias dan praduga dalam proses keputusan dan mengandalkan intuisi. Para manajer seharusnya mendorong kreativitas dalam pekerja dan tim untuk menciptakan sebuah rute untuk menginovasi pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan pada bab 6 ini. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelas atau masih kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.